Masih dengan tema kita ini magnet rezeki yang jarang orang sadari. Sebelum lanjut nih belajar bersama dengan guru-guru kita, saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Boleh ya berdoa begitu ya Ustaz Boleh Yaman? aja detail kan. Oh boleh Kurang ya? dikit aja tadi nggak ditutup dengan sholawat dan pujian. Oh harusnya gitu, baik. Dan benar gak sih salah satu magnet rezeki nih untuk bisa mendatangkan rezeki adalah dengan cara mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain. Aku mendoakan Ustadz Syam punya mobil sport terbaru Ya, yang keluaran Eropa nih, the latest kata one. malaikat di sampingnya, walaki mithlu. Jadi aku yang dapat malah mobil sportnya, bener gak sih? Kita Ustadz Syam mohon tausiahnya. Baik, terima kasih Kak Caca Tabe Guru Ustadz Maulana Habib Utsman serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allahumma arhamna bil Quran. Saking pentingnya mendoakan orang lain dalam mazhab Syafi'i termasuk dalam rukun khutbah Jumat itu ada mendoakan orang lain. Di antara dua khutbah mesti ada doa untuk orang lain. Mana tuh? Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini termasuk daripada arkanul khutbah, daripada rukun-rukunnya khutbah yang ada di dalam khutbah Jumat. Maka tidak sah khutbahnya kalau tidak mendoakan orang lain. Dari sini saja kita sudah mengambil kesimpulan sangat penting mendoakan orang lain. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, la yu'min ahadukum, tidak sempurna iman seseorang hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai saudaranya, maksudnya saudara seiman, mereka mencintai saudara seimannya, mereka mencintai saudara kandungnya, mereka mencintai saudara yang satu rahim dengan dia, dan dia mencintai sesama manusia, sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala, itu sampai dia mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Subhanallah. Dari sini kita kan cinta sama diri kita nih, berarti kita sering mendoakan diri kita, ya Allah saya butuh selamat, ya Allah saya butuh sehat, ya Allah saya butuh rezeki, ya Allah saya butuh ilmu yang bermanfaat. Kita doakan diri kita, baru kita mencintai orang lain. Berarti kita mendoakan juga untuk orang lain. Kemudian dari mendoakan orang lain ini, bagaimana caranya memperluas rezeki? Karena ternyata setiap seseorang, tidaklah seseorang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Orang itu tidak tahu kalau didoakan, subhanallah, tanpa sepengetahuannya, maka malaikat yang ada di sebelahnya akan berkata, walaka mithluh, bagimu juga. Maka mendoakan orang lain akan dapat doanya malaikat. Kalau secara logika, malaikat itu tidak ada dosanya, Bu. Malaikat itu mereka wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah maksiat kepada Allah. Mereka melaksanakan apapun perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti malaikat ini disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah yang diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih mudah adalah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan orang lain belum tentu diterima karena ada dosa kita. Belum tentu langsung Allah kabulkan. Tapi kalau malaikat yang mendoakan kita sudah jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena malaikat ini adalah makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah menentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau dapat doanya malaikat, maka doakanlah orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Masya Allah, itu luar biasa. Kekuatannya mendoakan orang lain. Berarti salah satu strategi pemenangan pilkada sekarang ini, harusnya lawan misalkan Ustadz nomor 1, aku nomor 2 misalkan. Ya Allah jadikanlah Ustadz Syam gubernur gitu. Ya kan kalau malaikat doain aku nanti jangan-jangan aku yang jadi. Gak usah saya tahu, karena kalau saya tahu pencitraan namanya. Oh gitu, baiklah. Itu kan saya berhayal-hayal aja boleh ya Ustadz, bener kan maksudnya kan. Masya Allah, tabarakallah. Amin ya Allah. Ya Allah muliakanlah Ustadz Maulana. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Nah kalau Ustadz udah di sini pasti Ustadz pengen ngobrol lagi nih sama jamaah kita. Karena kita masuk di segmen Ustadz bertanya, kami menjawab.
Mau ngobrol sama siapa? Maaf tangan kiri Ustadz Afwan. Mau pilih ibu yang paling dekat. Oh yang mana? Oke Ustadz silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tetet Rohaeti dari Majelis Taklim Muslimat Kecamatan Jatinangor. Masya Allah, Sumedang. tabarakallah. Ustadz mau ngobrol apa? Ustadz Afwan, ini kenapa sendalnya dicopot sih? Supaya sejajar. Oh, pasti Ustadz seneng kan? Ustadz sekarang lebih tinggi kan? Enggak seukuran. Oh, baiklah. Bu, Ya, kan sekarang kan musim hujan. Ya. Apakah ibu bersyukur atas turunnya hujan? ya tentu bersyukur Ustadz. Karena hujan itu kan sebagai rezeki dan sebagai takdir dari Allah. Tepuk tangan dulu Leon. Masya Luar Allah. biasa ibu. Bagus, saya setuju dengan ibu. Baik, terima kasih Izin Ibu. ya, Bu, ya. Ustadz kenapa bertanya seperti itu sih Ustadz? Karena Rahasianya. ternyata keadaan alam itu, fenomena alam itu adalah bagian daripada magnet rezeki. Tidak boleh mencela hujan. Hujan lagi, panas lagi. Tidak boleh mencela cuaca. Karena kenapa? Itu adalah bagian daripada takdir dari Allah. Mohon maaf tanpa menggurui, bisa jadi hujan yang kau benci itu adalah jamaah rezeki buat makhluk Allah yang lain. Tapi bagaimana Ustaz? Gara-gara hujan banjir, bukan banjirnya. Anda yang salah karena tidak ada tempat resapan air. Betul tidak? Air itu pasti turun dari atas ke bawah. Jadi kalau begitu tinggal jangan sampai buang sampah di got. Betul tidak? Bu. Bu. Jangan cela cuaca ya. Ya. Siapa yang mencela cuaca tertahan rezekinya. Maka terima ketentuan yang Allah sudah tetapkan. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah jadikanlah hujan ini Berkah. karena ternyata ketika turun hujan itu rahmat Allah terbuka. Rahmat Allah terbuka di saat hujan turun. Di saat pintu Ka'bah dibuka. Di saat akad nikah dilaksanakan. Di saat anak memandang wajah orang tuanya. 4 pintu rahmat Allah terbuka di saat-saat itu. Salah satunya adalah ketika hujan turun. Bahkan Nabi membuka lengan baju beliau yang mulia. Terus membuat tangan beliau basah. Kan itu rahmat. Rahmat. Jangan marah-marah kalau hujan lagi. Jangan. Justru banyak orang yang butuh hujan. Sekali lagi banyak yang butuh hujan. Meskipun daerah saya kemarin banjir. Subhanallah. Cuma lewat. Enggak lama juga itu. Betul tidak? Jamaah. Nah kalau begitu ambil hikmahnya. Kalau begitu ambil pelajarannya. Dapatkan pahala kesabaran. Kalau memang sesuatu yang datang itu tidak sesuai dengan prediksi kita. Maka ridholah menerima takdir yang Allah berikan. Sekali lagi, ridholah menerima takdir yang Allah berikan. Apa artinya ridho? Terima. Ibu. Kalau memberi dengan ikhlas, menerima dengan ridho. Ikhlas memberi, ridho menerima. Masya Allah Ustadz, tadi Ustadz bilang kalau kita melihat anak, memandang wajah orang tua itu ada keberkahannya. Ada keberkahan. Jadi kalau pintu rahmat terbuka. Jadi kalau pintu rahmat kebuka, doa insya Allah dikabulin. Ya. Jadi kalau kita dengerin cerita apa aja orang tua kita cerita sambil memandang wajahnya, dalam hati kita boleh sambil berdoa gitu. Berdoa. Oh gitu. Memandang wajah orang tua itu rahmat. Ya Allah, zaman sekarang kebanyakan lihat HP Ustadz. Iya. Subhanallah, terima kasih Ustadz. Kasih tepuk tangan dulu. Ya gimana? Bagaimana dengan orang yang sudah meninggal orang tuanya? Gampang. Nataplah wajahmu di cermin. Karena di cermin, di wajahmu itu ada wajah orang tua. Masya Allah, tabarakallah. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Daging semua pengingat buat kita ya yang masih punya orang tua. Pandang-pandang deh, insya Allah banyak keberkahan di situ. Sekarang kita gantian dong. Kasih kesempatan buat jamaah untuk bertanya. Karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangannya Bu. Ayo semangat.
silahkan Bu. Mana? Ya, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nunung dari Majelis Taklim Muslimat Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Bu Nunung mau nanya sama siapa? Mau bertanya pada Habib Usman. Silahkan. Boleh Ibu, silakan Ibu. Mohon Kasih izin. dia Bu, tahu Sumedangnya. Enak ya. Pertanyaannya Bu. Ini, kita sebagai orang tua ingin mengajarkan kepada anak kita memiliki rasa empati yang baik, rasa kasih sayang, dan rasa kepedulian kepada orang lain. Nah, itu bagaimana Ustadz? Apakah itu bisa menjadi magnet rezeki bagi orang tuanya? Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bu, silahkan Habib. Apakah mengajarkan empati kepada anak termasuk menjadi salah satu magnet rezeki? Ya, khair afwan, Syam, Ustaz Maulana, Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat bahwasanya ketika kita mendidik anak kita dengan didikan yang baik, mengajarkan anak kita dengan ajaran yang baik, memiliki empati yang besar terhadap sesama kita. Nanti di masa besarnya dia akan punya empati. Hatinya akan tersentuh, jiwanya akan lebih mudah untuk lebih peka terhadap lingkungannya, terutama terhadap istrinya ataupun suaminya, terhadap anak-anaknya, terhadap keluarganya, dan bahkan terhadap orang lain. Oleh karena itu didiklah anak kita dengan didikan yang baik sehingga mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ridho kepada anak kita dan insya Allah mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia. Siapa orang yang menyelesaikan urusan seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, atau seorang yang beriman kepada Allah, atau seorang hamba Allah daripada urusan-urusan dunianya, maka Allah Subhanahu wa taala nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah mudahkan daripada setiap kesulitan yang terjadi pada dirinya. Jadi kalau kita memudahkan urusan tetangga kita, teman kita, saudara kita, atau bahkan mereka orang jauh pun yang kita nggak kenal, tapi kita lihat kita butuh orang dia membutuhkan dan kita bantu kepadanya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan daripada urusannya. Kemudahan itu didapat dan disentuh oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala ke hati kita untuk membantu mereka dengan sedekah, dengan memberikan bantuan tenaga kita, pikiran kita, bukan hanya duit, bukan hanya uang aja, tapi perbuatan yang kita lakukan, entah itu berupa fisik kita, membantu kita, atau dia dengan pikirannya, itu pun adalah membantu kesulitan orang lain, Allah bantu dia. Allah jaga dia, Allah lindungi dia, bukan hanya kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, tapi juga di dunia, fit dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi intinya adalah siapa orang manusia yang berbuat baik kepada sesamanya, saling tolong menolong, saling membantu, bahkan terhadap tetangganya, lingkungannya, daerahnya, walaupun kerja bakti mengangkat sampah ataupun kotoran, itu pun sama membantu daripada setiap kesulitannya. Apalagi sekarang mau musim hujan atau sudah masuk musim hujan, ada lihat, oh ini mampet, bakalan banjir dan lain sebagainya, dibantu dengan fisiknya, yang kuat dengan fisiknya, membantu dengan tenaganya, yang kuat tenaganya, membantu dengan uangnya ataupun hartanya, nyuruh orang lain karena sudah nggak mampu fisiknya, maka semuanya sama aja. Berarti dia membantu dalam urusan apapun dan terhadap daripada kesulitan manusia yang lain, maka Allah mudahkan daripada langkah dan jalannya, Allah luaskan rezekinya, Allah kasih keberkahan baginya, dan Allah angkat derajat pada manusia tersebut. Oleh karena itu, tanamkan empati yang besar terhadap anak-anak kita. Didik anak-anak kita untuk bersedekah. Didik anak kita untuk mengulurkan tangannya, yakni membantu orang lain. Didik anak kita, contohkan dari diri kita dulu. Untuk apa? Untuk membantu. Dengan apa? Dengan tangan kita, dengan perbuatan kita. Sekurang-kurangnya menyeberang orang di jalanan. Sekurang-kurangnya membantu membersihkan sampah atau mengangkat sampah ataupun kotoran yang ada di depan kita. Sehingga anak kita memiliki empati yang besar. Menolong orang lain yang dalam kesulitan. Menyentuh hati kita melihat tersebut. Akhirnya apa? Anak kita menjadi anak
yang memiliki empati yang besar, bisa membantu sesama dan juga bisa saling tolong menolong. Bukan hanya orang lain, dia terhadap kakaknya, terhadap adiknya, terhadap orang tuanya. Memiliki apa? Memiliki kepekaan yang tinggi dan ini merupakan apa? Merupakan kurbatan min kurabi dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah mudahkan setiap urusannya, langkahnya dan jalannya, rezeki yang banyak, rezeki yang besar, kenikmatan yang besar. Dan Allah ridha kepada hamba tersebut dan hamba tersebut adalah golongan manusia yang mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Artinya mengajarkan adab kepada anak-anak kita ya Bib ya. Salah satunya adab paling kecil adalah membuang sampah pada tempatnya. Gimana Indonesia mau jadi negara yang maju kalau buang sampah aja masih harus diajarin, subhanallah. Nah sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Coba angkat tangannya. Wah sebelah kiri deh gantian ibu, ini udah senyum-senyum aja dari tadi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suryati dari Majelis Taklim Muslimat Kecamatan Jatinangor. Tanya dong Ustadz. Silakan Bu Suryati mau nanya sama siapa? Mohon maaf Ustadz Sam. Sama Ustadz Syam. Siap Ibu. Bukankah rezeki itu udah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tapi masih ada magnet yang harus diamalkan oleh kita. Emang itu akan merubah rezeki kita. Terima kasih. Padahal mah udah ditakdirkan ya. Ya udah iya. Ngapain pakai magnet-magnet segala. Gitu ya Bu ya. Lebih berkah ya. Oh Ibu jawab sendiri. Wah Ibu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dalam hati mah udah tahu ya, lebih berkah, tapi berkah yang seperti apa Kayaknya sih? pertanyaannya Ustaz Syam? mewakili teman-temannya kali. Iya, silakan Ustaz Syam. Sampai guru Ustaz Maulana Habib Usman Kacaca serta guru-guru kami yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Inna Allah bikulli syai'in alim. Allah melapangkan rezeki bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wa yaqdirulah. Tapi pada hambanya ada juga yang Allah kehendaki ditakar, diqadar ataupun yakni disempitkan rezekinya. Innallaha bikulli syai'in alim, karena Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu, yang mana yang pantas diluaskan rezekinya, dilapangkan, yang mana yang lebih pantas untuk disempitkan rezekinya. Tapi belum tentu yang dilapangkan itu yang terbaik, belum tentu yang disempitkan itu tidak baik. Karena Allah lah yang Maha mengetahui atas segala sesuatu yang terjadi pada diri kita. Nah sekarang kita sudah tahu nih, oh berarti ya udah semua tentang rezeki itu Allah sudah takdirkan. Lalu buat apa lagi seorang mencari magnet rezeki ini? Kenapa dia mengamalkan lagi? Maka yang pertama, dari seluruh yang kita pelajari pagi hari yang mulia ini, dari magnet rezeki yang kita pelajari, tidak ada satupun yang bukan ibadah, semuanya ibadah. Mana itu? Tadi Quran, dekat dengan Quran, bukan hanya magnet rezeki, tapi ada pahalanya. Berdoa itu bukan hanya magnet rezeki, tapi ada pahalanya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yarshudun, agar kalian yarshudun, mendapat nilai ibadah, mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Justru dilarang untuk berhenti berdoa. Kemudian apalagi yang kita pelajari hari ini, amalan untuk memudahkan magnet rezeki, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk ibadah juga? Ibadah hati. Memberikan nafkah kepada keluarga, ini juga ibadah sekaligus kewajiban. Maka untuk apa kita amalkan? Bukan hanya menjadi magnet rezeki, karena rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bernilai ibadah. Wa
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Semua yang kita lakukan dari amalan-amalan magnet rezeki itu adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak ada yang lebih kuat untuk meluaskan rezeki kecuali daripada doa. Dan doa ini adalah prosesornya ibadah. Dan doa ini adalah silahul mu'min, senjatanya orang yang beriman, perisainya orang yang beriman. Kita hidup di dunia ini berperang terus, Bu. Kata Nabi SAW sepulangnya dari perang yang besar, kata Nabi SAW kepada para sahabat, wahai sahabatku, kita baru pulang dari perang yang kecil menuju peperangan yang besar. Kata sahabat, ya Rasulullah, emang ada perang yang lebih besar? Apalagi tadi udah perang besar banget. Kata Nabi SAW, perang melawan hawa nafsu. Dan perang melawan hawa nafsu ini memerlukan senjata. Sedangkan senjatanya orang yang beriman adalah amal solehnya dan juga daripada doa-doanya. Dan itu gunanya yang kita pelajari pagi hari ini, amalan magnet rezeki. Masya Allah, jadi Allah tetap memberikan kita ruang untuk menambah keberkahan. Betul. Dan sejatinya kalau kita mencuri dan korupsi misalkan gitu, afwan ya Ustadz ya, sebenarnya itu kita cuma lewat jalan yang beda aja, tapi sebenarnya rezekinya kan udah ditulis sama Allah. Iya, makanya kata Menteri Agama kemarin, subhanallah, buat apa banyak tapi haram, lebih baik sedikit tapi berkahnya banyak karena halal. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah Ya. khair Ustadz Syam. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah, emang rezeki udah ditentukan ya Bu, tapi cari jalan yang terbaik, yang berkah, karena pasti kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Coba angkat tangan Bu. Wah, sebelah kiri sini deh nih yang pakai kacamata. Silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Habib Usman, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, juga Neng Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Silakan. Mau nanya sama siapa? Saya Ida Nuri Dalia dari Majelis Taklim Muslimat Jatinangor Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Ya. Ini juga merupakan salah satu rezeki yang kami dapatkan karena bisa hadir langsung di sini Neng Caca. Masya Allah. Jadi terima kasih banyak, Ya, Ibu mau Qadarullah. nanya sama siapa? Saya mau bertanya kepada Habib Usman. Oke, silakan, Ibu. Terutama Tentang? tentang zikir magnet rezeki. Oh. Nah, apakah ada zikir magnet rezeki untuk kami amalkan dan kira-kira jika ada, kapan waktunya yang harus dilakukan? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Afwan Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Caca. Bahwasanya doa silahul mu'min. Doa adalah senjata yang mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Amalkanlah doa yang biasa kalian baca sehari-harinya. Tadi itu Masya Allah kita dengar video-video yang sebelumnya ada doa yang kalimatnya dengan bahasa Indonesia. Boleh kalau nggak hafal bahasa Arab. Dia gunakan bahasa Indonesianya, dia minta sama Allah yang khusyuk. Dan doa yang terbaik adalah doa dengan kelembutan hati dan menghadirkan Allah dalam hatinya. Dan doa yang terbaik adalah di sujud terakhir setiap sholatnya. Itu doa yang terbaik. Doa yang terbaik adalah sepertiga malam. Pada waktu orang-orang tidur dia berdoa. Itu salah satu doa yang terbaik. Jadi ada tempatnya, ada waktunya, dan ada momennya. Tempat yang terbaik adalah di Mekah, Madinah. Tapi ada tempat lagi yang baik lagi di masjid. Di tempat masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana tempat yang terbaik lagi? Tempat yang terbaik adalah di tempat mihrab salat kita. Jadi kalau kita salat tuh itu tempat terbaik kita di rumah. Bagi perempuan kan adalah tempat sejadahnya, salatnya, mihrabnya, tempat musola kecilnya, di situ tempat terbaik. Kapan waktunya? Pada waktu sujud, waktu qiyamul lail, waktu duha, ya kan? Waktu dia salat 5 waktu itu adalah momen-momen waktu-waktu yang terbaik. Bagaimana cara doanya? Yang khusyuk minta kepada Allah dengan yakin. Karena apa? Karena doa kita yang yakin dikabulkan oleh Allah. Innallaha 'inda dzanni li'abdi. Allah berprasangka sesuai dengan prasangka hambanya, prasangka yang baik kepada Allah, yakinkan bahwasanya doanya dikabulkan oleh Allah. Ini merupakan magnet daripada rezeki, yakni bahwasanya siapa orang yang mengamalkan dengan kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin dibaca 100 kali pada waktu zikir yang dibacakan setiap habis sholatnya
Atau ditambahin lagi, astaghfirullahalazim, minta ampunan kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan juga dibaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Atau subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. 33 kali, 33 kali, 33 kali. Dan dia baca doa sebagaimana doanya awalnya pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Pujian dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia minta ampunan dengan kalimat astagfirullahalazim dan dilanjutkan dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Nah, ketika dia baca selawat kepada Nabi Muhammad, maka dilanjutkan dengan permintaan isi doanya. Misalkan contoh, Allah maftah lana ya Allah ya Rabb ababar rahmah wa ni'mah wal barakah wa sihata wal afiyah wa rizqan wasi'atan mubarakah wa rizqan halalan thayyibatan mubarakah. Ini juga merupakan daripada apa? Dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, minta rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal sehingga mendapatkan kenikmatan dari Allah. Tadi itu la ilaha illallahul malikul haqqul mubin dibaca 100 kali, itu magnet rezeki yang besar dari Allah. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi Bib, apa Bib? La ilaha illallah. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Amin. Lanjutannya ada lagi, Muhammadun Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Habib. Masya Allah, tabarakallah jamaah. Seru banget ya kalau kita belajar tentang magnet rezeki yang jarang orang sadari. Makanya habis ini kita lanjut lagi belajar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, Alhamdulillah.